Karena ini beneran, gue yakin gue pernah ngalamin gitu. Sekalipun gue yakin pernah jawab yang salah segala macem, tapi tetap diterima. Karena ketika psikotes lo bagus, sekalipun diteruskan oleh HRD ke bagian akuntansi nggak bakal mau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di video kali ini gue mau ngebahas terkait masalah proses rekrutmen ya. Sorry, gue ngopi dulu. Di proses rekrutmen itu biasanya ada dua jenis berdasarkan posisi yang berdasarkan posisi yang dibuka. Yaitu satu itu posisinya bersifat umum, lo siapa aja mau ngelamar tuh bisa. Dari lo bahkan tingkatannya juga nggak ditentukan. Cuman di tingkatannya biasanya minimal SLTA sederajat. Kalau dia minimal SLTA dan sederajat itu berarti lu bakalan ketemu nanti yang namanya D3, S1 dari berbagai jurusan, ada yang teknik mesin, ekonomi segala macam. Ini contohnya misalkan pramuniaga segala macam, karena lowongan pekerjaan sulit sehingga mereka banyak ngelamar ke situ juga. Karena sedangkan lowongan yang di bidangnya terbatas. Nah, akhirnya mereka ngelamar ke situ gitu. Nah, itu yang bersifat umum. Dan itu sangat tergantung dengan seleksinya HRD. Biasanya seperti itu. Lo dilihat cara komunikasi lo dilihat karakter lo bisa bekerja secara tim apa enggak, itu dari seleksi HRD, dari psikotesnya, dari wawancara HRD segala macam, dilihat penampilan segala. Nah, yang kedua adalah yang bersifat khusus, contoh yaitu untuk di bidang akuntansi atau accounting, atau di bidang IT yang dibutuhkan adalah programmer, networking atau teknik komputer. Ketiga, legal misalkan gitu, dia butuh yang namanya orang berlatar belakang hukum segala macam lah. Nah, ini yang bersifat khusus nih kita bahas ya. Di situ tetap tahapannya adalah lo pasti dites yang namanya psikotes dan akademis lo. Terus terang gue juga pernah latihan untuk psikotes, bukunya sampai tebel dan lumayan cukup ngabisin waktu. Nah, setelah berjalannya waktu, akhirnya gue juga baru tahu gitu. Gue selama gue beberapa kali pindah pekerjaan, melewati proses rekrutmen ini yang sesuai bidang gue, alhamdulillah banyak yang gue lewatin, gue lolos bisa masuk, bahkan sampai gue pernah menerima posisi yang dibuka itu, walaupun gue udah diterima, tapi akhirnya justru gue berpikir ya gue nggak bisa terima, malah gue tolak. Itu pernah terjadi juga di gue. Nah, balik lagi ke yang tadi, jadi ada dua tes itu, dari tes psikotes dan tes akademik. Lo mending bener-bener lo siapin tes akademis lo. Misalkan lo akuntansi, lo pelajarin tentang akuntansi lo. Jangan banyak terlalu ngabisin gimana cara melewati interview, segala macam, cara ngejawabnya dan segala macamnya lah. Karena ini beneran, gue yakin gue pernah ngalamin gitu. Sekalipun gue yakin pernah jawab yang salah segala macam, tapi tetap diterima. Karena ketika tes yang tadi akademis itu ya mungkin sudah masuk ke standar perusahaan, bahkan di atas standar perusahaan, misalkan standarnya 80 atau 70, gua 80 atau 90. Nah, itu kenapa? Nah, balik lagi ke prosesnya. HRD ngebuka lowongan itu berdasarkan permintaan user. Tadi yang gue bilang user itu misalkan usernya accounting, berarti yang dibuka itu yang harus menempati posisi itu adalah orang yang punya keahlian di bidang itu. Nah, itu yang lo mesti garis bawahin, oke? Jangan sampai lu psikotesnya bagus tapi lu nggak ngerti akuntansi. Ya tapi kan bisa belajar bang, namanya orang fresh graduate. Ya belajar itu udah bukan kampus lagi, lu belajar berdasarkan pengalaman lu nanti di dalam. Bukan lu minta ngajarin dari nol. Orang punya banyak pekerjaan di situ gitu loh. Sehingga lu diharapin di situ itu bukan malah ngebebanin tapi ngebantu divisi yang mau lo tempatin di situ, posisi yang lo tempatin di situ, yaitu ngebantu divisi accountingnya atau ngebantu departemen finance accounting. Jadi pastiin lo punya keahlian di bidang itu. Lo pelajarin lo yang namanya metode penyusutan, metode persediaan, FIFO, LIFO segala macam, average. Terus lo pelajarin yang namanya saldo normal, yang dasar-dasarnya gitu. Ini yang dasarnya aja lo nggak tahu, ya udah pasti lo mau lo tes psikotes lo bagus, sekalipun diteruskan oleh HRD ke bagian akuntansi nggak bakal mau.
Gue yakin lah untuk itu gitu loh. Karena dibutuh yang namanya orang bisa accounting. Terus interviewnya gimana? Yang tadi gue bilang, gue bahkan suka mungkin banyak juga salah ngejawab yang kalau dilihat dari video-video di YouTube, gue nggak seperti itu ngejawabnya, tapi akhirnya bisa masuk juga gitu. Misalkan contoh, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya ada pertanyaan yang normatif dan ada yang bersifat teknis. Kalau yang bersifat teknis itu ya mau nggak mau ketika lo udah tahu potensi akademis lo insya Allah bisa lah. Misalkan ditanya lagi nih, di pertanyaan tes lo, tes tulisnya nggak ada metode penyusutan misalkan. Ditanya sama dia, ada berapa jenis metode penyusutan gitu kan. Ya lo jawab, karena lo tahu, lo jawab. Nah, itu yang pertanyaan-pertanyaan bersifat teknisnya lah. Ada yang pertanyaan bersifat normatif misalkan, kenapa kamu memilih accounting gitu? Kenapa kamu suka dengan accounting? Seperti itulah jenisnya. Itu ada di video-video di YouTube. Dan jawabannya A, B, C, D, F. Dan padahal pertanyaan itu adalah normatif, ya lu jawab aja normatif. Misalkan, ya karena latar belakang pendidikan saya adalah akuntansi ketika di kuliah. Kenapa di kuliah nggak saya ngambil akuntansi? Karena latar belakang di SMA saya adalah saya lebih suka ke ilmu sosial, IPS. Ya seperti itu normatif gitu. Nah jadi ketika lo punya potensi akademis, lo secara teknis lo bisa jawab teknisnya, prinsip-prinsip dasar akuntansinya. Secara normatif itu nggak ada pertanyaan, nggak ada jawaban yang baku sebenarnya. Nah dari situ jadi bisa dilihat bahwa ketika lo mau ngelamar yang di posisi-posisi yang bidangnya memang membutuhkan keahlian khusus dengan latar pendidikan yang sesuai, maka lo persiapkan itu. Itu saran gue ya. Lo mau pelajarin yang model interview segala macam di video boleh. Itu buat menambah wawasan, menambah pengetahuan lo gitu loh. Tapi justru yang utamanya adalah lo bener-bener mesti punya keahlian sesuai di bidang lo. Itu. Karena tadi apa kuncinya? Yang gue bilang, HRD itu berdasarkan permintaan user. User itu butuh orang yang punya keahlian di bidang yang menunjang pekerjaan di divisi atau departemen user tersebut. Kalau accounting, kalau IT ya lu punya pengetahuan tentang IT, kalau programmer lu jago programmer, bahasa program apa aja yang lu bisa segala macem. Nah itu. Oke, itu aja dari gue. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanya, silakan ditanya di kolom komentar, tulis kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.